Suzuki Ichiro adalah pemuda 29 tahun yang bekerja sebagai programmer game. Di hari Minggu, dia lagi nunggu kereta di stasiun. Ternyata keretanya datang lebih awal daripada yang ia duga, sehingga harus buru-buru naik. Suzuki baru sadar kalau itu adalah hari Minggu, sehingga kereta biasanya emang datang lebih cepat. Sebagai seorang programmer game, kerja lembur di akhir pekan itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Karena itu pula dia jomblo dan tidak punya kehidupan lain selain kerja terus. Suzuki pun sampai di kantor. Ia duduk di meja kerjanya, buka file pekerjaan dan langsung ngoding. Rekan setimnya datang pas dia lagi kerja. Ternyata game yang lagi digarap, yaitu Warworld, dianggap terlalu susah sama klien mereka. Para pemula pasti nggak bakal bisa enjoy memainkan game itu. Suzuki diminta buat mempermudah level game tersebut. Tapi Suzuki menolak, karena jika dipermudah lagi, target pasar dari game itu pasti tidak bakal mau main. Suzuki nawari mekanisme reward bagi pemain yang bisa nyelesain misi tanpa peralatan atau semacamnya. Dengan begitulah, pro player pasti tetap enjoy, sementara newbie pasti tidak terlalu kesusahan. Ide itu disetujui sama rekannya, tapi Suzuki minta rekannya menghubungi klien dan tanya dulu tentang ide tersebut. Suzuki tidak mau mendadak mengubah mekanisme lagi di tengah jalan. Setelahnya Suzuki memutuskan buat istirahat dan makan siang dahulu. Dia keluyuran di luar dan ketemu sama anak ilang. Dia mendekati anak ilang yang lagi nangis tersebut. Untungnya ibu si anak ilang datang dan berterima kasih kepada Suzuki. Pas mereka pergi, Suzuki batin, ibunya kok oke juga. Kelar makan siang, Suzuki balik lagi ke kantor. Dia kerja keras sampai malam buat ngurusin game yang lagi digarapnya. Pas sudah kelar, dia ngetes hasil codingannya dan mainin game tersebut. Judulnya adalah Freedom Fantasy. Pas dia ngetes, rekan satu perusahaannya pamitan pulang. Dia udah 3 hari tidak pulang demi kerja. Istrinya pasti bakal ngomel-ngomel kalau dia tidak pulang. Suzuki iri karena ada yang perhatian sama rekannya itu. Makanya Suzuki diminta buat segera nyari pacar. Tapi dengan siklus kerja seperti itu, mana sempat Suzuki nyari pacar. Kelar ngetes game, Suzuki lanjut ke pekerjaan lainnya. Sampai pagi, dia belum juga istirahat. Besoknya dia masih harus lanjut kerja. 3 hari dia kerja begitu sampai lupa mandi karena saking sibuknya. Suatu siang, dia udah kelar ngerjain tugas-tugasnya. Tapi rekannya bilang ada bug di bagian inventory. Suzuki heran padahal dia baru saja ngerjain bug di inventory. Tapi ternyata yang baru saja dia kerjakan itu adalah game Freedom Fantasy. Sementara yang dimaksud rekannya itu adalah game Warworld. Terpaksa Suzuki harus menyelesaikan bug itu. Waktu sudah malam pas dia kelar. Semua rekannya udah pulang. Ada juga yang tiduran di kantor. Suzuki memutuskan buat istirahat sebentar. Dia rebahan di lantai dan curi-curi waktu buat tidur. Emang dasar budak korporat banget pemuda yang satu ini cuy. Pas Suzuki bangun, dia tidak ada lagi di kantor, tetapi di sebuah tanah gersang. Dia berdiri dan melihat ke sekeliling. Pas ngecek HP, ternyata HP-nya nggak bisa digunain. Yang lebih kagetnya lagi dari layar HP, Suzuki melihat wajahnya yang balik lagi kayak ke masa SMA. Suzuki mengira sedang bermimpi. Dia memang sering mimpi masuk ke dunia game pas ngerjain berbagai bug. Menurutnya kampret juga kalau harus bermimpi masuk ke dunia Warworld yang super berbahaya itu. Pas lihat ke sekeliling, dunia sekitar juga mirip seperti game FFL. Suzuki yakin kalau dunia itu adalah gabungan antara Warworld dengan FFL yang menjadi satu. Suzuki melihat tampilan interface melalui pandangannya. Dia mencoba menekan beberapa tombol, tapi tidak bisa berfungsi. Pas dia mikir mau ngakses tombol itu, barulah muncul menu yang dia mau. Suzuki sadar kalau dia hanya perlu menggunakan pikiran untuk mengakses setiap menu.
Pas lihat profil, nama yang Suzuki pakai adalah Satou. Sama seperti nama yang dia gunakan saat menguji game tersebut. Saat ngecek peta, ternyata dia ada di Lembah Naga. Celakanya, ada pasukan besar yang sedang melaju kencang di Lembah Naga tersebut. Suzuki segera bersembunyi karena tidak mungkin dia yang hanya level 1 bisa melawan mereka. Pasukan kadal elit sampai di tempat sekitar Suzuki sembunyi. Salah satu dari kadal elit melemparkan panah dan sempat menggores kulit Suzuki. Celakanya Suzuki bisa merasakan kulitnya yang terbakar saat terkena panah itu. Celakanya para prajurit kadal melancarkan ratusan panah ke arah Suzuki. Dia segera sembunyi dan kebalik bebatuan sambil mencoba mengeluarkan serangan meteor. Celakanya tidak terjadi apa-apa meski sudah ditekan berkali-kali. Pas dia merasa bakal motiar, mendadak puluhan meteor muncul dari langit. Kemudian menghancurkan seluruh pasukan kadal elit. Ledakan dahsyat itu pun menggelegar berulang kali. Sementara Suzuki bersembunyi di balik bebatuan. Saat melancarkan serangan demi serangan, experience point atau EXP Suzuki meningkat drastis. Suzuki atau sekarang namanya adalah Satou di dunia itu berhasil bertahan dari serangan kadal elit. Lalu ia pun beralih membantainya. Beberapa waktu kemudian, saat hujan meteor berhenti, Satou mencoba bangkit. Celakanya ada satu prajurit kadal elit yang tidak terkena serangan karena jaraknya cukup dekat dengan lokasi Satou. Prajurit itu melemparkan pedang dan meminta Satou bertarung menggunakan pedang itu untuk melawannya. Tidak mau mati, Satou mengambil pedang dan melawan prajurit itu. Selama pertarungan, Satou melihat healing point atau HP musuhnya yang mulai habis. Dia melemparkan pedang dan sukses membunuh lawannya tersebut. Satou pun beristirahat setelah mengalahkan para kadal. Dia mencoba logout, tapi tetap tidak bisa. Dia mau menyimpan progres, tapi juga tidak bisa. Pas ngecek profilnya, ternyata level dan skillnya sudah naik sangat drastis. Ternyata gelut melawan pasukan kadal dan menggunakan hujan meteor membuat progres levelnya naik secara cepat. Hebatnya, luka yang tadi diderita Satou juga sembuh dengan seketika. Semua skill yang ada sudah di level maksimal. Satou nyoba skill hujan meteor lagi buat ngetes seberapa dahsyat perkembangannya. Dia kaget pas hujan meteornya menyebabkan kehancuran super parah di area sekitar, sehingga Satou harus kabur dari tempat itu. Pas sudah berhasil selamat, Satou mikir jika sihir kayak gitu bisa digunain terus. Bisa-bisa dia dikira sebagai Raja Iblis nantinya. Satou ngecek inventorinya. Setelah ngalahin pasukan kadal, dia mendapatkan barang jajahan yang banyak banget. Dia ngeluarin air dan minuman sepuasnya karena airnya tidak bisa habis. Pas dicek di inventory lagi, duitnya juga udah banyak banget. Dengan uang segitu, dia nggak bakal kesulitan saat harus ke kota buat nyariin sesuatu. Satou berganti pakaian, menciptakan api unggun, dan menyantai di sana. Sambil menyantai, dia mencoba memahami mekanisme dari game itu. Mendapatkan skill baru tidak harus naik level, tetapi cukup melakukan beberapa tindakan. Setelah mempelajari banyak hal, Satou langsung turu. Besoknya dia keluyuran menuju benteng Ksatria yang merupakan lokasi terdekat. Meski yang paling dekat, tapi Satou butuh waktu sehari semalam buat sampai. Dia tiba di benteng Ksatria pada hari berikutnya. Pas sudah sampai di sana, Satou bisa melihat lokasi yang lebih luas. Dia ada di sekitar kerajaan dan sangat dekat dengan kota Salue. Ada 100 prajurit di dekat sana, yang tertinggi level 31. Sementara sisanya adalah level 7. Pas lagi ngecek keadaan sekitar, mendadak seekor wyvern makhluk sejenis naga muncul dan menyerang Satou. Dia jatuh setelah diterjang oleh wyvern. Tapi anehnya, dia tidak merasakan sakit. Karena wyvern mau menyerang lagi, Satou melemparinya dengan batu. Si wyvern ini langsung ketakutan dan terbang menjauh. Satou baru sadar betapa kuat dirinya setelah ada di level 310.
Celakanya, Wyvern itu terbang ke arah pasukan yang tadi dilihat oleh Satou. Tak ada yang mau celaka. Satou pun bergegas mengejar Wyvern itu. Sayangnya dia terlambat, karena Wyvern sudah meneror para prajurit. Pertarungan pun pecah di sana. Celakanya para prajurit tidak terlalu kuat untuk mengalahkan si Wyvern. Salah satu dari prajurit, yaitu cewek yang bernama Zena, melompat untuk menghajar Wyvern. Namun dia malah diserang balik dan jatuh ke bawah. Satou melompat dan menangkap gadis itu untuk menyelamatkannya. Mereka sampai ke tempat yang aman dan berkenalan. Ternyata Zena adalah salah satu penyihir yang sedang bertugas di kota Salwe. Tidak lama kemudian, dua cewek rekan Zena, yaitu Lilio dan Lona, muncul. Mereka curiga dengan Satou, tapi Zena menjelaskan kalau Satou sudah menyelamatkannya. Lona bertanya mengenai identitas dari Satou. Karena gelagapan, Satou bilang dia adalah pedagang yang kabur dan dagangannya hilang akibat hujan meteor. Untungnya cerita itu cukup masuk akal bagi Iona. Mereka kemudian menunggangi kereta kuda dan diantar menuju kota. Di perjalanan, Satou melihat para prajurit yang sudah mengalahkan Wyvern dan menguliti tubuhnya. Sesampainya di kota, Iona membawa Satou ke tempat pendaftaran tinggal. Pas dicek, informasi mengenai identitas Satou ini ternyata tercatat seperti sebelum dia naik level. Di dokumen yang muncul, dia masih dianggap level 1. Setelah membayar jasa pembuatan visa tinggal, Satou berpisah dengan Iona, Zena, dan Lilio. Iona sempat menyarankan Satou menginap di sebuah penginapan yang dekat dengan gerbang. Satou pun pergi ke sana. Tapi di tengah jalan, dia malah diajak cewek cakep bernama Martha buat menginap di tempatnya aja. Mereka pun sampai di penginapan Martha dan bertemu dengan ibu Martha. Karena terlanjur masuk, Satou pun memesan kamar dan makanan. Martha diminta membereskan kamar untuk Satou. Seperginya Martha, ibunya pun malah bercerita kalau kemarin ada bintang jatuh yang menerjang kawasan Lembah Naga. Menurut orang-orang, itu adalah ulah Raja Iblis. Satou kaget karena ada Raja Iblis juga di dunia itu. Tapi menurut ibunya Martha, Raja Iblis sudah dikalahkan oleh pahlawan puluhan tahun yang lalu. Setelah bercerita mengenai Raja Iblis dan Wyvern, ibu Martha pergi. Satou makan pesanannya. Tidak lama kemudian, Martha datang. Satou bertanya di mana dia bisa beli perlengkapan sehari-hari. Martha menunjukkan lokasinya, kemudian bersemangat untuk mengantar Satou keliling kota. Mereka keliling kota setelahnya. Pas di jalan sekitar pasar, ada dua bocil setengah manusia yang nabrak seorang mas-mas. Karena sebel mas-mas itu pun ngomelin dua bocah tersebut. Satou datang dan menghentikan omelan dari mas-mas itu. Setelahnya Satou membantu membereskan kayu bakar milik para bocil. Kedua bocil berterima kasih dan pergi menjauh menuju ibu mereka. Martha kaget melihat Satou yang baik dengan setengah manusia. Ternyata para setengah manusia ini sangat dibenci. Karena dulu banyak petani yang dibunuh oleh setengah manusia. Setelahnya mereka berkeliling pasar. Satou tawar-menawar dengan seorang pedagang dan berhasil mendapatkan harga yang murah. Dia beli perhiasan rambut untuk Martha dan cewek itu sungguh happy udah dibeliin sesuatu. Mereka pun lanjut keliling. Martha menunjukkan topeng naga yang biasa dipakai di festival. Pedagangnya menunjukkan sebuah rambut palsu yang biasa dipakai pas festival untuk menjadi tuan putri. Karena kemakan cerita si pedagang, Satou malah beli kedua benda nggak penting itu cuy. Setelah ditelusuri lebih jauh, dunia itu juga beda banget sama Warworld maupun FFL. Dia melihat tampilan menu dan mencoba untuk mencari sesuatu. Sayangnya dia tidak mendapatkan apapun yang berguna. Karena gelisah, dia malah pergi keluyuran di kota malam hari. Jika dia namatin game itu, dia mungkin bisa kembali. Tapi dia baru ingat kalau game MMO ini nggak ada tamatnya. Karena itulah, fokus utama Satou adalah mengeksplor dunia itu lebih jauh. Besoknya Satou dibangunin Martha. Menurut Martha, pacar Satou udah nunggu di bawah. Satou bingung siapa yang dimaksud oleh Martha. Pas dia turun, ternyata Zena yang udah nungguin.
Cewek itu lagi bebas tugas dan bisa keluyuran sesuka hati. Zena mengajak Satao jalan-jalan pagi itu. Mereka jalan-jalan di kota. Zena beli 2 risol, tapi malah Satao yang bayar. Zena bilang padahal dia mau bayarin sebagai balas budi udah diselamatin kemarin. Tapi Satao tidak mempermasalahkannya. Mereka duduk berduaan di sekitar taman sambil makan risol. Mereka lanjut beli makanan lain dan nyobain banyak jenis makanan. Satao tertarik banget sama sayap naga goreng, yang ternyata cuma sayap kelelawar yang dilapisi dengan kecap. Pas mau makan, seorang bocil nyenggol Zena sehingga kecap sayap kelelawar ngotori bajunya. Saat itulah seorang perempuan penyihir nongol. Dia menawarkan jasa pencucian baju dengan sihir. Mereka pun pergi ke gang. Kemudian proses pencucian pun dimulai. Dalam waktu singkat, baju Zena sudah bersih seperti sedia kala. Mereka melanjutkan perjalanan. Satao tanya ke Zena gimana caranya melafalkan sihir. Zena pun menerangkan berbagai teori tentang sihir yang bikin Satao bingung. Ternyata Zena udah dididik menggunakan sihir sejak kecil. Meski pendidikannya sulit, tapi dia senang karena sihir ini sangatlah membantu. Dia bahkan pengen berusaha terbang menggunakan sihir. Satao bilang kalau bisa ngedate sambil terbang pasti asik juga. Zena pun langsung salah tingkah dan meminta Satao menunggunya bisa terbang. Setelah puas berjalan-jalan ke pasar, Satao diajak ke benteng di luar. Dari sana Satao bisa melihat ada kincir angin di tengah kota. Zena bilang kincir angin itu digunakan untuk penggilingan. Bisa juga dijadikan tempat berlindung warga jika ada wyvern yang menyerang. Satao diajak ke sana. Di perjalanan mereka melewati sebuah kuil dan Zena mengajak Satao mampir ke kuil. Di dalam kuil ada lukisan pahlawan yang sedang melawan Raja Iblis. Pahlawan menggunakan pedang suci yang bersinar biru. Konon hanya pahlawan yang bisa memancarkan warna biru itu dari si pedang suci. Jika orang yang bukan pahlawan, maka pedang suci tidak akan bisa bersinar biru. Meskipun begitu, asalkan pedang suci mengakui penggunanya, maka pedang itu juga akan bersinar biru. Saat itu penjaga kuil yaitu cewek bernama Orma bilang kalau menggunakan pedang suci saja belumlah cukup untuk mengalahkan Raja Iblis. Dia berkata hanya pahlawan yang menerima panggilan dari Dewi Muda, yaitu Nona Parion, yang bisa mengalahkan Raja Iblis. Zena memperkenalkan Orma kepada Satao. Orma adalah pendeta kuil yang mengabdi pada Dewi Parion. Orma adalah anak dari keluarga bangsawan yang diurus oleh ibu Zena. Saat mereka mengobrol, mendadak Orma dipanggil karena harus menyembuhkan seseorang. Mereka pun berpisah. Satao dan Zena menemui bapak-bapak pemilik kereta kuda. Saat Zena sedang tawar-menawar, Satao ngecek beberapa titel yang ia dapatkan. Dia kaget karena mendapatkan banyak banget julukan, mulai dari pembunuh dewa dan julukan ngeri lainnya. Dia sadar jurus bintang jatuhnya ini bisa digunakan untuk membunuh dewa. Karena dia terlalu overpower, maka dia memutuskan untuk tidak melakukan hal yang mencolok di sana. Dia dan Zena pergi menggunakan kereta kuda setelahnya. Sambil melintasi perjalanan, Zena memberitahu mengenai meriam anti naga yang ada di menara-menara tembok. Meriam itu akan otomatis menembak jika ada naga yang menyerang. Salah satu menara tampak hancur karena dulu ada naga kecil yang berhasil menabraknya. Di masa lalu ada juga naga besar yang mampu menjebol tembok. Satao bertanya apakah waktu itu pahlawan datang. Tetapi Zena bilang pahlawan hanya akan dipanggil jika ada Raja Iblis yang menyerang. Melalui ritual khusus, pahlawan bakal muncul dan melawan Raja Iblis. Setiap generasi biasanya diserang oleh Raja Iblis yang beda-beda. Ada yang bisa mengendalikan hewan buas, ada juga yang bisa mengendalikan ras iblis. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah tempat. Di sana ada kerumunan warga yang mendengarkan ocehan pendeta Zayukon. Pendeta itu berkata bahwa setengah manusia ini adalah iblis. Karena itu membunuh para setengah manusia pasti mendapat pahala. Di tengah-tengah kerumunan, ada 3,5 manusia yang dirantai. Pendeta Zayukon mulai melempari mereka dengan batu.
Zena melompat dari kereta kuda dan melindungi para setengah manusia. Dia dimarahi oleh Pak Pendeta karena melindungi iblis. Sementara itu, Satau malah tertegun karena kagum dengan aksi Zena. Tidak mau tinggal diam, Satau memindai orang-orang di sana. Dia bisa menemukan beberapa orang yang menjadi provokator, kemudian meringkusnya satu persatu. Sementara itu, pendeta dari kuil Galreon muncul dan mendukung aksi Zena. Zena berkata kalau pendeta Zawikon bisa ditangkap karena menolak aturan kerajaan tentang menyiksa para setengah manusia. Sementara itu, Satau sudah berhasil melumpuhkan semua provokator, sekaligus menangkap Pak Bosnya. Dia membawa Pak Bos ke depan publik dan berkata kalau dialah sumber masalah yang sesungguhnya. Pemuda itu bernama Urs dan dia sudah meminjamkan budaknya, yaitu para setengah manusia, ke pendeta Zawikon. Menjual batu yang katanya suci dan menghasut banyak orang. Saat itulah Urs bangkit dan sesosok iblis muncul menjebol dadanya. Semua orang kabur melarikan diri. Satau menemui para setengah manusia dan meminta mereka lari. Namun tuan mereka, yaitu Urs, sudah meminta mereka tetap di sana. Jika mereka membantah, maka rantai di leher mereka akan mengecil. Tapi pas Satau mengecek status para budak, mereka sudah tidak memiliki tuan lagi. Mungkin karena Urs sudah mati. Zena dan beberapa prajurit datang untuk mengalahkan iblis yang mengamuk. Satau mencoba menghentikan mereka, namun terlambat. Sebuah lingkaran sihir tercipta dan mereka semua berpindah tempat ke sarang iblis. Satau berada bersama ketiga setengah manusia. Mereka harus bisa keluar dari labirin bawah tanah tersebut. Satau berkenalan dengan ketiga setengah manusia. Ternyata mereka tidak memiliki nama yang layak. Karena itulah Satau memberi mereka nama, yaitu Poci, Tama, dan Liza. Setelahnya Satau memberi mereka pakaian bersih, salep untuk mengobati luka, dan makanan yang enak. Mereka semua berterima kasih karena Satau sangat baik dengan mereka. Setelahnya Satau mengecek peta labirin. Setelah berjalan selama beberapa saat, Satau diberitahu ada aroma mencurigakan di depan sana. Mereka mengedap-endap ke depan melihat ke sebuah ruangan. Di sana ada sesosok monster yang sedang memakan manusia. Satau bingung harus berbuat apa, tetapi Liza bilang mereka baiknya menyelinap pergi selagi monster itu memakan manusia. Meski begitu, Satau nekat mengambil langkah lain. Dia menembak monster itu dengan senjata sihir sampai motiar. Dia meminta Liza dan yang lainnya merahasiakan mengenai senjata sihir tersebut. Setelahnya Satau membuat tombak dari monster itu. Sementara itu Liza mengambil bola mutiara yang merupakan core dari monster tersebut. Liza bilang core monster bisa ditukar dengan barang-barang yang ada di toko. Setelahnya Satau menghancurkan rantai pengikat para budak. Kemudian ia memberikan mereka senjata. Dia meminta Liza mengajari Poci dan Tama mengambil core di tubuh para monster berikutnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan menyusuri labirin tersebut. Mereka melanjutkan perjalanan. Mereka pun menghadapi monster demi monster. Seiring perjalanan, level ketiga setengah manusia ini mulai bertambah sedikit demi sedikit. Setelah lelah berjalan, mereka beristirahat dan makan bekal yang dibawa Satau. Setelah makan, mereka lanjut tidur. Setelah siap, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Satau meminta Poci dan Tama bergantian melempar batu ke monster agar monster menoleh. Kemudian Satau menghajar monster sampai motiar. Segala rintangan berhasil dikalahkan dan tidak ada yang terluka sama sekali. Tidak hanya monster, tapi mereka juga menemukan ruangan berisi ramuan unik yang ada di sana. Setelahnya mereka melawan monster ulat, monster tikus, dan juga monster kodok. Bahkan para setengah manusia ini berhasil mengalahkan monster kodok tanpa bantuan dari Satau sama sekali. Liza meminta izin pengen masak daging monster kodok alias wike. Satau mengizinkannya dan mereka pun menyantap sate daging kodok itu yang cuma diberi garam aja cuy. Level mereka semua mulai naik sedikit demi sedikit. Perjalanan pun dilanjutkan.
Di suatu tempat Satau bertemu dengan monster slime. Dia menyerangnya dengan api. Tapi karena slime itu sudah level 10, maka sihir apinya tidak mempan. Liza bilang kalau menyerang slime mereka harus langsung mengincar core-nya. Liza maju dan menghabisi monster slime seorang diri. Tidak lama kemudian, bahaya muncul di sana. Monster galak dengan level 40 mendekat dan siap menyerang. Monster itu mencoba menerkam Satau. Sambil menahan monster, Satau memindai dinding di sekitar. Dia menyadari ada sebuah ruangan perangkap di balik dinding. Satau melempar monster itu ke dinding sampai jebol. Si monster pun jatuh ke perangkap. Setelah mengatasi monster level 40, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Mereka sampai di ruangan yang penuh dengan jaring laba-laba. Ada beberapa gulungan jaring yang di dalamnya berisi manusia. Satau meminta Liza, Tama, dan Pochi membantunya untuk membebaskan para manusia yang terperangkap. Dua orang yang sudah diselamatkan adalah orang kaya. Mereka akan memberi imbalan setelah berhasil keluar dari labirin. Sementara itu Pochi malah dimarahi mas-mas yang pengen dia tolong. Mas-mas itu nggak sudi dibantu setengah manusia. Satau memanggil Pochi ke arahnya. Saat melihat Satau, mas-mas laknat itu minta ditolong. Tapi Satau sudah hilang niat saat melihat kelakuan mas-mas tersebut. Satau menyuruh mas-mas itu membebaskan dirinya sendiri. Mas-mas itu berteriak sampai bikin sakit telinga. Si mas-mas tengil itu sok mau gelut, tapi dia malah ketakutan pas monster slime yang dia lawan tidak bisa mati. Untungnya Pochi dan Tama nongol dan menghajar monster slime itu. Satau membantai monster slime, kemudian menyelamatkan Zena yang ditahan oleh salah satu monster slime. Zena bertemu dengan ketiga setengah manusia. Mereka bertiga berterima kasih karena sudah dibantu saat di alun-alun tadi. Setelahnya rombongan itu mencoba mencari tahu jalan keluar. Setelah itu Tama merasa ada yang aneh dengan salah satu dinding. Pas diperiksa menggunakan peta, Satau melihat ada pintu rahasia di sana. Pintu itu terhubung dengan lorong tempat dia melempar monster level 40 tadi. Celakanya iblis itu ternyata cukup kuat untuk menahan gempuran para prajurit. Satau mau tidak mau harus bertarung. Tapi saat itu juga monster level 40 dari pintu rahasia menyeret Satau dan terjun bebas. Satau berhasil melompat ke sebuah ruangan. Kemudian mengeluarkan pedang suci untuk membantai monster itu sampai meninggoy. Satau menggunakan topeng naga dan rambut palsunya yang baru ia beli kemarin dengan Martha. Dengan berpenampilan seperti itu, dia pasti bisa bertarung tanpa ketahuan. Dia kembali ke atas dan menghajar si iblis. Sebelum mati, iblis itu menciptakan ritual pemanggilan iblis ras tinggi. Lingkaran sihir pun muncul. Dan iblis mengerikan datang. Iblis itu memakan iblis rendahan yang memanggilnya. Setelah itu, sang iblis melakukan pembantaian. Namun Satau berhasil menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Setelahnya dia mengeluarkan pedang suci dan siap melawan iblis raksasa tersebut. Sayangnya pedang suci tidak bisa digunakan dengan maksimal. Satau beralih menggunakan pistol. Tetapi serangannya tidak cukup kuat untuk melukai si iblis. Karena itu, Satau beralih menggunakan senjata sihir lain. Dia menerjangkan bola api yang menerjangkan iblis raksasa dengan sangat dahsyat. Meski begitu, iblis tersebut masih bisa bertahan. Melihat serangan itu, Jin Belton sangat kagum dan yakin itu adalah sihir level tinggi. Padahal Satau menggunakan sihir level rendahan, yaitu Fire Shoot. Satau maju sambil menerjangkan serangan api bertubi-tubi. Untuk mengalahkan iblis sehebat itu, dia harus menggunakan pedang suci. Namun pedang suci itu hanya bisa efektif digunakan oleh pemilik titel pahlawan. Sedangkan Satau belum memiliki titel tersebut. Meski demikian, dia memiliki titel lain yang bisa digunakan. Satau mengambil pedang, kemudian masuk ke mode pembunuh dewa. Setelahnya dia menghajar iblis raksasa tersebut sampai motiar. Sang Raja Iblis pun berhasil dikalahkan oleh pedang selain pedang suci. Scene lalu berganti ke Satau yang hendak membeli budak. Karena Arisa bisa mengucapkan Satau, dia mencurigai cewek tersebut. Satau membisikkan sesuatu ke Lulu. Cewek itu tidak merespon. Dia membisikkan sesuatu ke Arisa.
Cewek itu langsung histeris karena diberitahu ada laba-laba di rambutnya. Fix Arisa ini bisa memahami bahasa Jepang. Satou akhirnya membeli kedua budak itu. Dia memperkenalkan mereka dengan ketiga setengah manusia. Untungnya, baik Arisa dan Lulu tidak membenci setengah manusia. Arisa malah akrab banget sama Pochi dan Tama. Setelahnya mereka keluyuran keliling kota. Satou pengen tanya soal bahasa Jepang ke Arisa. Namun dia belum punya banyak waktu karena banyak orang di sana. Satou bilang kalau ada yang datang dan macam-macam mereka harus melawan, tapi jangan sampai dibunuh. Atau mereka bisa berteriak dan Satou akan segera datang. Setelahnya, Satou kembali ke kamarnya bersama Arisa dan Lulu. Pas mau melepas pakaian, Lulu mau membantu. Tapi Satou bilang dia tidak perlu melakukannya. Satou meminta para cewek berganti pakaian dan dua tidak akan mengintip. Pas Satou sudah berganti pakaian, dia syok melihat para cewek yang kagak pakai apa-apa cuy. Ternyata Lulu dan Arisa ini pengen memberikan layanan malam. Cihui banget lah. Hai. Satou sadar kalau para budak di dunia itu selalu memberikan pelayanan malam. Dia berkata dia tidak butuh layanan malam. Lulu malah nangis. Satou menyelimuti mereka dan meminta keduanya untuk tidur. Dia bilang mereka tidak perlu memberikan layanan malam mulai saat itu. Satou tertidur. Suatu ketika, dia terbangun dan kaget karena Arisa sudah duduk di atasnya. Satou merasa tergoda dengan Arisa. Tapi dia mencoba mengendalikan dirinya. Kemudian memeluk gadis tersebut. Dia berbisik dan melarang Arisa menggunakan sihir dan skill kepadanya. Karena itu perintah, Arisa tidak bisa menolaknya. Satou sadar Arisa sudah menggunakan sihir fisik sebanyak 2 kali. Saat berkata pada para pelanggan, Arisa juga pasti menggunakan sihir semacam itu. Kemudian, baru saja menggunakan 3 sihir sekaligus kepadanya, yaitu efek daya tarik, efek suasana menggoda, dan efek suasana erotis. Wadadidau banget lah. Satou bertanya apa tujuan dari Arisa. Dia memintanya untuk tidak berbohong. Akhirnya Arisa mengaku kalau dia hanya ingin menyenangkan tuannya. Dia jatuh cinta dengan Satou sejak pandangan pertama. Pas Satou tidak butuh layanan malam, Arisa menjadi bersedih. Karena itulah, dia diam-diam naik ke kasur Satou dan malah pengen mantap-mantap. Karena itulah, dia mengaktifkan sihirnya. Arisa kemudian mengaku nama aslinya adalah Tachibana Arisa. Sama seperti Satou, dulu dia juga seorang Jepang. Setelah dia meninggoy, Arisa bereinkarnasi ke dunia itu dengan ingatan penuh dari kehidupan di masa lalunya. Arisa bertanya, apakah Satou juga bereinkarnasi di sana? Tapi kalau melihat penampilan Satou yang tidak berubah, Arisa yakin Satou bukanlah reinkarnasi. Melainkan dia hanya dipanggil sebagai pahlawan ke dunia itu. Satou tertegun mendengar informasi tersebut. Arisa melanjutkan ceritanya bahwa Satou ini adalah orang Jepang kedua yang ditemui di dunia itu. Satou mengira Lulu adalah orang yang Arisa maksud. Namun Arisa bilang bukan Lulu, tetapi kakek Lulu. Satou meminta dijelaskan mengenai reinkarnasi dan pemanggilan. Arisa bilang reinkarnasi adalah orang yang dulunya hidup dan berpindah ke dunia sana setelah ia mati dan lahir kembali. Sementara orang yang dipanggil datang setelah dilakukan sebuah ritual sihir. Biasanya yang dipanggil dengan sihir itu adalah seorang pahlawan. Satou bertanya kalau reinkarnasi berarti harus mulai dari bayi. Arisa membenarkannya dan memang seperti itu yang terjadi di dunia sana. Satou bertanya kalau orang yang dipanggil apakah penampilannya selalu sama dan menggunakan barang-barang yang sama yang berasal dari dunia asalnya atau tidak. Dari yang didengar Arisa, orang yang terpanggil akan membawa barang terakhir yang dipakainya. Dan tentu saja penampilannya tetap sama. Setelah mengingat kejadian yang terjadi, yaitu bahwa dia berubah wujud ke remajanya, maka Satou merasa dia bukanlah bereinkarnasi maupun datang dengan sihir pemanggilan.
Arisa bertanya apakah Satau ketemu dewa. Dan Satau menjawab tidak. Arisa bertanya apakah ada lingkaran sihir pas Satau datang. Tapi Satau juga tidak kelihatan kayak begituan. Arisa tanya apakah Satau datang langsung dengan mana poin, banyak skill dan juga level yang maksimal. Satau bilang dia beneran mulai dari level 1, MP 0 dan tidak ada skill. Tapi pas diingat baik-baik, Satau sudah memiliki skill hujan meteor pas sampai di sana. Pusing dengan semua itu, Satau memutuskan buat turu. Besoknya Zena datang ke kamar Satau. Dia sok melihat Satau yang tidur bareng cewek-cewek imut. Kemudian lari meninggalkan penginapan. Satau cuma bengong pas Zena kabur. Arisa bilang kalau nggak segera dijelaskan bakalan repot. Satau bilang tidak apa-apa karena dia dan Zena cuma teman. Pas dipikir baik-baik, Satau segera nyambar pakaiannya, lompat dari jendela dan mengejar Zena. Pas ketemu mereka langsung dansa. Satau menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Zena masih nggak percaya karena Lilio bilang cowok yang beli budak itu karena pengen layanan malamnya. Satau bilang dia tidak seperti itu. Dia membeli budak karena biar dibantu di dalam urusan sehari-hari. Zena mulai percaya dengan omongan Satau. Biar situasi menjadi lebih enak, Satau malah ngegombalin cewek itu. Dia bilang Zena itu cakep, kayak Mang Ope lah, cakepnya kelewatan. Hei, bercanda cuy, lanjut. Satau juga ngajakin Zena pergi ke toko pakaian karena mau membelikannya shawl yang indah. Setelah beli shawl, Satau dan Zena balik ke penginapan. Arisa nyamperin mereka sambil sok polos. Satau segera menonyor cewek itu karena merasa tidak bersalah sama sekali. Dia meminta Arisa pergi memanggil yang lain. Pas cewek itu pergi, Satau mengingat obrolannya dengan Arisa sebelum turu. Arisa berkata dia dilahirkan sebagai putri kerajaan. Dengan pengetahuannya dari kehidupan sebelumnya, dia membantu kerajaan mendapatkan kemakmuran yang luar biasa. Namun entah apa yang terjadi, strateginya malah gagal dan membuat kerajaan auto terpuruk. Kerajaan lain datang dan menjajah. Raja dan pangeran pun dieksekusi, sementara para putri ditahan. Suatu ketika, Raja Iblis muncul dan membakar kerajaan yang menjajah tadi. Arisa dan Lulu berhasil kabur dari maut. Mereka hampir sekarat, sampai akhirnya bertemu dengan penjual budak. Liza, Tama, Poci, dan Arisa menemui Satau. Lalu tidak ikut karena sedang tidak enak badan. Satau memberi mereka uang dan meminta para budak membeli perlengkapan sehari-hari. Arisa berbisik apa dia boleh pakai sihir buat jaga-jaga. Setelah dipikir-pikir, Satau akhirnya mengizinkannya. Arisa dan rombongannya pun pergi dengan ceria. Zena bilang para budak itu menjadi lebih santai dan ceria. Satau bilang kalau dia tidak memperlakukan mereka kayak budak, sehingga kepribadian mereka akan menjadi lebih baik. Satau ngajak Zena nyari ke rumah kontrakan. Mereka menemukan agen perumahan yaitu cewek bernama Nadi. Ada 3 properti yang tersedia saat itu dan mereka mengunjunginya satu persatu. Properti pertama rumahnya oke, tapi penghuninya dulu dibantai oleh aliansi penjahat. Karena serem, makanya di skip dulu aja cuy. Rumah kedua oke, tapi di depannya ada rumah bordil. Jadi ya di skip juga. Rumah ketiga juga oke, tapi di ruang bawah tanahnya ada markas aliansi penjahat. Jadinya juga di skip. Tidak ada rumah yang cocok. Nadi bilang dia akan nyariin rumah yang lebih oke siang itu juga. Setelahnya Satau dan Zena mau pergi nonton pertunjukan. Malah Arisa dan yang lainnya nongol. Akhirnya terpaksa mereka nonton rame-rame. Pas pertunjukan kelar, Satau meminta Liza beli daging buat mereka semua. Liza semangat dan belanja bareng Poci serta Tama. Pas lagi jalan-jalan, mendadak Satau dan Zena ketemu Inoa dan beberapa prajurit lain. Ternyata mereka habis ngelawan monster semut dan ada yang lolos sampai ke kota. Saat itu juga, Poci sama Tama nongol sambil membawa monster semut yang udah mereka bantai.
Pas melihat monster itu, Satau merasa bakal ada gempuran monster yang terbang tidak lama lagi. Dia segera meminta Liza dan yang lainnya ambil senjata sekaligus berada di posisi masing-masing. Sesuai dugaan, ribuan monster semut yang terbang muncul. Untungnya banyak dari monster semut yang terhalang dinding sihir di kota. Tapi tidak sedikit juga yang bisa masuk ke dalamnya. Pertarungan pun terjadi di dalam. Poci dan Tama kompak menghajar para semut yang ingin menyerang penginapan. Sayangnya ada semut yang masuk ke tempat Nadi bekerja. Satau segera ke sana dan menghajar semut itu. Celakanya ada cairan beracun yang ada di tangga sehingga Nadi terjebak. Untungnya Pak Manajer yang seorang elf datang dan mengangkat Nadi dengan jurusnya. Nadi pun memperkenalkan Pak Manajer kepada Satau. Setelah kenalan, Satau kembali keluar dan melihat semua semut yang sudah dikalahkan. Malamnya, Satau keluyuran di kota. Di salah satu gang, dia melihat ada monster yang menyerang. Dia bertarung melawan monster itu dan berhasil mengalahkannya. Satau mendekat ke gang. Ia bertemu dengan dua orang yang terluka. Dia bergegas membawa dua orang itu ke tempat Nida dan Pak Manajer tinggal. Pas masuk ke dalam, Satau menemui Nida dan Pak Manajer. Dia berkata bahwa kalau Pak Manajer ini pasti kenal dengan salah satu orang yang terluka tersebut. Pak Manajer memeriksanya, dan salah satu dari mereka ternyata adalah seorang elf yang bernama Mia. Kondisi Mia kini tidak terlalu parah. Tetapi si manusia tikus yang melindunginya ini terlalu cukup serius. Nadi bergegas pergi mencari penyembuh. Sementara Satau bergegas mengikuti Nadi karena keluyuran malam-malam itu sangat bahaya. Besoknya Satau pergi ke kediaman Nadi. Dia diberitahu kalau Mia tidak terluka parah, hanya kesakitan karena kehilangan mana poin yang sangat banyak. Sementara itu si manusia tikus juga keadaannya sudah tidak kritis lagi. Satau menemui Mia. Mereka sekarang langsung akrab. Mereka juga ngobrol sampai siang. Satau balik dan nemuin anak-anak. Dia bercerita ketemu sama Tuan Putri yang dijaga manusia semut. Anak-anak sangat pengen ketemu dengan orang yang dimaksud oleh Satau. Mereka pun berangkat ke sana. Pas ketemu Mia, anak-anak langsung super seneng dia pengen berteman dengannya. Mereka juga langsung akrab. Satau mau pergi, tapi Mia malah nemplok dan tidak mau Satau kemana-mana. Besoknya Satau beli kereta kuda buat membawa barang dagangan biar dia nggak terlalu dicurigai. Lulu yang bisa membawa kereta kuda mengajarinya mengendarai kereta kuda itu. Sepanjang perjalanan, awalnya Lulu sangat pendiam. Tapi pas Satau tanya tentang Arisa, Lulu langsung ngoceh panjang lebar. Pas di jalan, Satau merasa aneh karena ada burung hantu yang mengamatinya. Mereka pun balik ke tempat Nadi. Ia melihat Mia yang udah bisa main sama anak-anak lain. Saat itu jugalah Satau melihat burung hantu yang mengamatinya terus. Satau masuk ke kamar si manusia tikus yang sudah sadar. Nama manusia tikus itu adalah Mize. Di ruangan itu ada juga Pak Manajer atau namanya adalah Yuya. Dari Mize Satau tahu kronologis penyerangan Mia. Ternyata Mia ini adalah putri dari desa elf. Dia diculik seorang penyihir entah karena alasan apa. Mia melarikan diri dan bertemu dengan Mize. Setelahnya Mize membawa Mia untuk menemui Yuya. Celakanya si penyihir juga mengejar sampai sana. Ternyata monster semut yang menyerang juga kiriman penyihir. Satau merasa Yuya tahu alasan kenapa Mia diculik, tetapi tidak mau menceritakannya. Tidak lama kemudian, anak-anak berteriak di bawah. Satau dan Yuya bergegas ke bawah. Tapi ternyata anak-anak hanya menjerit karena ada geledek. Namun saat itulah Satau melihat burung hantu di dalam ruangan itu. Dalam sekejap, si burung hantu ini berubah wujud menjadi sosok yang lain. Mize menuju dan mencoba melawan sosok yang muncul tersebut. Namun sosok itu menggunakan sihir fisik dan membuat semua orang ambruk. Hanya Arisa dan Satau yang bisa bertahan. Satau memeriksa informasi sosok itu. Ternyata dia bernama Zen. Mereka bertarung cukup lama.
Tapi Zen ternyata pengguna sihir bayangan dan sangat merepotkan. Setelahnya Zen membawa pergi Mia. Jika Satao ingin menyelamatkan Mia, dia harus pergi ke Cradle. Satao pun melompat ke arah portal yang diciptakan Zen sebelum tertutup. Dia terlempar ke sebuah penjara bayangan. Dengan kekuatannya, dia bisa membebaskan diri. Satao sampai ke tempat Zen berada. Di sana Zen terkejut karena Satao bisa sampai di sana. Zen berkata, hanya pahlawanlah yang bisa mendatangi Cradle. Karena itu Satao diteleportasikan keluar Cradle. Satao berada di hadapan pohon raksasa yang super gede dan tinggi. Satao memasuki pohon itu dan bertemu dengan roh tanaman yaitu Dryad. Dengan bantuan Dryad, Satao bisa naik ke lantai atas. Di sana Satao harus bertarung dengan manusia jadi-jadian ciptaan alkemis. Dia juga kudu melawan golem batu. Tapi Satao menghajar mereka semua dengan mudah. Setelahnya Satao masuk ke ruangan tempat Dryad berada. Tapi Dryad di sana udah kering dan tidak bergerak. Satao menuangkan air dan Dryad itu balik lagi hidup. Dengan bantuannya, Satao bisa naik ke lantai yang lebih tinggi lagi. Di sana Satao gelut melawan sekumpulan monster serangga. Setelah mengalahkan mereka semua, Satao sampai ke tempat Zen dan Mia berada. Zen terkejut karena Satao bisa sampai di sana dengan secepat itu. Zen memanggil para pengikutnya. Mereka semua keroyokan melawan Satao. Sementara itu, Zen membawa Mia pergi dari sana. Satao melawan para cewek yang merupakan manusia buatan dan segerombolan manusia batu. Dia berhasil mengalahkan mereka semua. Saat mengejar salah satu cewek itu memohon agar Satao ini memenuhi keinginan dari tuannya. Satao pergi menemui Zen. Setelah mengakui kehebatan dari Satao, Zen memberinya pedang sakti. Satao bertanya apa tujuan Zen yang sebenarnya. Ternyata Zen ini hanya ingin bisa mati. Dahulu kala, keluarganya dibantai oleh orang-orang dari kerajaan musuh. Zen yang seorang raja undead membangkitkan semua orang yang sudah mati menjadi undead. Kemudian membantai kerajaan musuh sampai tidak bersisa. Sejak saat itulah Zen mencari pahlawan yang bisa membunuhnya. Dia ingin kembali bersama istrinya yang sudah mati. Karena itulah Zen ingin agar Satao ini bisa membunuhnya. Satao pun mengerahkan seluruh tenaganya. Kemudian menghajar Zen sampai ia terbunuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke lah, kita lanjut. Cincin pernikahan Zen ini jatuh saat tubuh undead melebur. Satao mengambil cincin tersebut. Kemudian ia menemui Mia yang masih pingsan. Celakanya, Cradle memulai proses penghancuran dirinya. Satao pun membangunkan Mia. Untungnya Mia mengetahui mekanisme dari Cradle. Dia tidak bisa menghentikan penghancuran diri, tetapi mengetahui cara untuk berteleportasi. Satao membawa Mia ke ruangan sebelumnya. Ia mengumpulkan para cewek yang pingsan dan meminta Mia membawa mereka semua. Mia pun berteleportasi bersama dengan para cewek buatan. Sementara itu Satao pergi ke lantai bawah, di mana salah satu cewek buatan masih ada di sana. Dia membawa cewek itu dan pergi menemui Dryad. Untungnya Dryad bisa membawa mereka berteleportasi keluar dari Cradle. Celakanya, gelombang tsunami menerjang dari belakang. Satao bergegas lari secepat kilat. Dengan sihir api, dia mengubah gelombang yang nyaris menerjangnya menjadi uap. Dia terus melakukannya sambil berlari membawa tubuh cewek buatan. Setelah berlari kencang, Satao berhasil selamat dari bencana. Dia bertemu Arisa dan rekan-rekannya yang lain di dekat sana. Setelahnya para cewek buatan ini berkerumun. Setelah tuan mereka meninggoy, mereka menjadikan Satao sebagai tuan yang baru. Satao memberikan cincin pernikahan Z. Dan para cewek buatan berencana mengantar cincin itu ke makam istri Zen. Salah satu dari cewek buatan bakal tetap bersama dengan Satao.
Akhirnya Satau memberi nama cewek itu Nana. Mereka semua kembali ke kota. Mereka bertemu dengan teman-temannya yang lain. Setelahnya Mia meminta Satau untuk mengantarkannya ke desa elf. Besoknya setelah semuanya siap, Satau dan rekan-rekannya pun memulai perjalanan menuju desa elf. Mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh. Pas kuda-kuda udah lelah, mereka beristirahat di area perbukitan hijau dan memasak. Ternyata Mia tidak bisa makan daging, sehingga dibuatkan masakan lain oleh Liza. Perjalanan pun berlanjut kembali. Di peristirahatan berikutnya, Mia menunjukkan keahlian main musik pakai daun dengan meniupnya. Satau dan yang lainnya pun nyobain, tapi mereka tidak pernah bisa. Setelahnya Arisa mengajak Satau pergi ke sekitar bebatuan. Di sana Arisa menunjukkan reruntuhan bebatuan yang mirip dengan gerbang kuil. Saat itulah Satau mengingat sesuatu. Di masa lalunya itu, dia kenal gadis misterius yang memberitahunya mengenai reinkarnasi. Dia juga mengingat ada gerbang kuil di sekitar rumah kakeknya. Meskipun begitu, ingatannya tidak terlalu jelas, sehingga Satau gagal melihat wajah gadis di ingatannya tersebut. Perjalanan pun berlanjut. Anak-anak sedang latihan main musik pakai daun. Sementara Satau menemukan buku sihir milik Zen di inventorinya. Dia mempelajari buku itu dan belajar mantra sihir. Pas dipelajari baik-baik, ternyata sihir itu mirip bahasa pemrograman. Logika dan penerapannya sama persis. Sehingga Satau curiga penemu sihir itu seorang programmer. Besoknya setelah perjalanan panjang, Satau dan rombongan sampai di tempat para manusia tikus berada. Mereka disambut oleh para manusia tikus. Setelahnya, Mia mendekati makam para manusia tikus yang gugur karena melindunginya. Mia pun mendoakan para manusia tikus yang sudah mati agar arwah mereka tenang di alam sana. Perjalanan Satau dan yang lainnya berlanjut. Di jalan, mereka melihat pria bernama Dosan yang mengajar seorang pemuda lokal. Liza bilang kalau Dosan itu adalah salah satu dari prajurit korup yang ada di kota mereka kemarin. Setelah Dosan pergi, Satau mengobati si pemuda desa menggunakan potion. Si pemuda langsung sembuh begitu meminumnya. Arisa bilang kalau Satau tidak boleh asal gunain potion karena mahal dan sulit untuk didapatkan. Karena itulah Satau berencana untuk mempelajari ilmu pembuatan potion dari buku peninggalan Zen. Pas mereka istirahat, Satau melakukan penelitian berulang kali untuk menciptakan potion. Setelah sekian lama percobaan, akhirnya dia berhasil membuat potion. Namun ternyata agar kualitas tidak menurun, potion harus disimpan dengan botol khusus. Karena itulah, Satau berencana pergi ke kota terdekat yaitu Kuhano untuk mencari botol khusus. Besoknya mereka sampai di Kuhano. Dia pergi ke sebuah toko potion. Pas dia sampai di sana, ada mas-mas misterius yang sekilas mirip dengan Dosan. Baru saja memborong banyak banget belanjaan. Satau masuk ke toko dan bilang mau beli potion botol. Tapi ternyata semua botol sudah diborong dengan pembeli sebelumnya. Pemilik toko bilang Satau bisa pergi ke toko tembikar buat nyari botol begituan. Dan malamnya Satau keluyuran untuk mengeksplor lokasi hutan yang ada di petanya yang berwarna hitam. Setiap area yang berwarna hitam ini akan langsung nongol di peta begitu Satau mendatanginya. Pas keluyuran di hutan, tanpa sadar dia menembus dinding gaib. Pas dicek di peta, dia udah masuk ke area hutan ilusi. Tidak lama kemudian, seorang bocah bernama Ine muncul dan menyerang Satau karena masuk hutan tanpa izin. Tidak mau celaka, Satau terpaksa melawan bocah tersebut. Setelahnya seorang nenek sihir nongol dan minta maaf karena muridnya berbuat sesuka hati. Mereka pun pergi ke kediaman penyihir tersebut. Ternyata si penyihir sedang membuat ramuan potion yang sangat banyak. Ini membantu penyihir itu untuk membuat potion. Setiap tahun mereka harus mengirimkan 300 botol potion untuk Kuhano sebagai bagian dari fakta perjanjian. Dengan memberikan potion berkualitas tinggi, maka hutan ilusi akan dilindungi. Satau kembali ke kota setelahnya. Setelah itu, Satau nyantai di bar. Di sana, dia mendengar dua orang misterius yang membahas fakta dengan penyihir di hutan ilusi. Kalau mereka bisa menghancurkan kiriman potion, maka fakta perjanjian juga batal.
Beberapa waktu kemudian, ini datang ke kota sambil membawa gerobak berisi 300 potion. Celakanya cuy, dia dikejar beberapa orang yang ingin menyerangnya. Satau dan yang lainnya pun membantu, tapi celakanya orang-orang misterius berhasil menghancurkan 100 lebih potion yang dibawa oleh ini. Satau dan yang lainnya pun pergi menghadap bangsawan Kuhano. Di sana dia bertemu dengan Dosan dan seorang bangsawan bernama Birkins. Pas mendengar suara Birkins, Satau tahu kalau Birkins adalah orang yang ada di bar beberapa waktu lalu. Ternyata dia dan Dosan sudah berkonspirasi untuk membatalkan fakta dengan penyihir hutan ilusi. Setelah berdebat, Satau diberi waktu sampai sore hari untuk membuat potion agar totalnya menjadi 300. Satau pergi meninggalkan kediaman bangsawan dan mulai mengumpulkan bahan. Meskipun begitu, ketika semua bahan sudah lengkap, Satau menemui jalan buntu. Dia tidak memiliki botol potion untuk menyimpan hasil ramuan. Semuanya sudah diborong Dosan beberapa waktu yang lalu. Satau mengajak rekan-rekannya menemui bapak pemilik pabrik tembikar. Karena sudah berjanji ia mau membantu, meski rasanya mustahil, bapak pemilik pabrik pun mengizinkan Satau dan rekan-rekannya untuk membuat botol potion siang itu juga. Proses pembuatan botol potion pun segera dimulai. Bersamaan dengan itu, ini juga mati-matian membuat ramuan potion. Setelah seharian membuat, kini semua botol tinggal dibakar di tungku. Ini juga sudah kelar membuat potion dan tinggal menunggu wadah. Akhirnya mereka tinggal menunggu pembakaran selesai. Saat sore datang, Satau menyadari datangnya masalah. Dosan dan beberapa prajurit pun datang. Mereka tidak mengizinkan adanya pembuatan botol eliksir tanpa izin. Pak pemilik pabrik bilang dia hanya mengajari Satau dan yang lainnya cara membuat tembikar. Dosan tidak percaya dan ingin menghancurkan tungku pembakaran. Saat itulah Satau menyentuh tungku pembakaran dan melakukan sesuatu. Dosan dan para prajurit lain menghancurkan tungku pembakaran sekaligus apa yang ada di dalamnya. Setelah mengacau, mereka semua segera pergi. Satau meminta ini menyampaikan sesuatu kepada penyihir di hutan ilusi. Menggunakan burung hantu, pesan itu pun dikirimkan. Sementara itu, ternyata Satau sudah memindahkan 180 botol potion ke inventorinya. Dengan begitulah, maka mereka sudah siap untuk memberikan kejutan balik ke Dosan dari si kampret Birkins. Saat semuanya sudah siap, mereka berangkat dan menyerahkan 300 potion ke pihak yang berwenang. Satau dan yang lainnya menghadap Birkins dan Dosan yang kaget dengan keberhasilan tersebut. Para petugas juga sudah mengecek kualitas potion dan semuanya makjos. Sayangnya Birkins tidak mau mengasih cap tanda potion yang sudah dikirimkan. Ternyata Birkins mengulur waktu biar sore agar segera berakhir. Untungnya bangsawan lain dari Kuhano tiba di sana dan memberikan cap. Birkins kaget dengan kedatangan bangsawan. Ternyata surat yang dikirimkan ke penyihir hutan ilusi ini sudah sampai. Penyihir itu juga segera menghubungi bangsawan Kuhano yang berwenang. Tidak terima dikalahkan, Birkins mencoba menyerang bangsawan. Tapi sihir seperti itu tidak mempan melawan bangsawan Kuhano. Birkins nyaris dibunuh. Tapi Satau menghentikan niatan bangsawan Kuhano karena ada anak-anak di sana. Konflik konspirasi di kota itu pun berhasil diatasi. Baik pihak penyihir hutan ilusi maupun bangsawan Kuhano, semuanya berterima kasih kepada perjuangan Satau dan teman-temannya. Besoknya, Satau dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mengantar Mia. Dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy.